diceritakan dan dicerminkan dari candle. Kalau yang analisa, masa analisa pakai apa mas? Teknikal apa fundamental? Dua-dua pakai. Kalau Rudi? Dua-duanya. Wahyu? Dua-duanya. Nah, yang di pojok belakang ada yang analisanya pakai apa? Teknikal apa fundamental? Fundamental. Wah, fundamental semua ya. Kalau saya lebih ke teknikal. Kenapa? Karena saya orangnya senang nyopet. Nyopetnya maksudnya apa? Harga itu naik, saya langsung jual. Tapi kalau fundamental dia biasanya kan fundamental kan keluar laporan keuangan kan per kuartal ya. Per kuartal itu per 3 bulan sekali. Nah, kalau teman-teman nunggu per 3 bulan sekali baru entry buy, terus teman-teman jual sesuai dengan targetnya teman-teman, sedangkan selama 3 bulan itu harga udah naik turun. Itu yang saya manfaatin untuk kalau dari technical analis. Manfaat kenaikan itu yang saya manfaatkan untuk beli. Apalagi kalau mendengar kata laporan keuangannya bagus, udah langsung cus naik. Tapi kalau fundamental dia biasanya nunggu dulu nih, wah laporan keuangannya bagus, ada tipe yang laporan keuangannya bagus nih sudah muncul, saya baru beli, ada yang kayak gitu. Ada juga yang dia udah beli dari sebelumnya, jadi pas laporan keuangannya naik langsung lari harga sahamnya. Nah, trendline ini merupakan cerminan dari perilaku transaksi investor maupun trader yang tergambarkan pada pola candle yang terbentuk sehingga membentuk yang namanya trend. Nah, ini adalah trend bearish atau downtrend ya. Trend bearish atau downtrend itu digambarkan harga sahamnya mengalami pelemahan. Harga sahamnya mengalami pelemahan, udah pasti yang namanya pelemahan, harga sahamnya itu mengalami penurunan. Mau digambarin nggak nih? Hah? Boleh. Ya kurang lebih gitu deh. Ya, jadi kalau kita ngebahas trendline ya, yang pertama itu ada uptrend, terus selanjutnya ada yang downtrend, ada juga yang harganya sideways. Nah, dari satu candle transaksi di saham itu sama dengan 1 hari. Satu candle di saham sama dengan 1 hari. Ini berarti ada rangkuman dari beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang. Teman-teman bisa lihat di situ saham Silo. Kata tadi saya bilang kan saham Silo di awal di harga 2000-an. Di harga 2000-an saya beli dan saya jualnya dikit banget sih. Naik pas dikit. Ya di harga sekarang sih gimana ya? Kalau dibilang nyesel ya nyesel gitu kan, harganya udah naik tinggi tapi ya nggak ada penyesalan sih, karena ya udah profit ngapain diseselin. Nah, kalau kita ngomong trend bearish yaitu penurunan harga. Nah, dari pergerakan yang seperti ini aja teman-teman bisa narik garisnya udah kelihatan. Kalau saham ini harganya lagi turun. Dari nih yang hitam ini itu adalah candle. Teman-teman tarik garis saja udah kelihatan kalau ini trennya sedang turun. Kalau lagi turun ini apakah teman-teman harus beli atau nanti aja nunggu dulu? Anaknya gimana? Kalau lagi begini, misalkan ya kejadian di sini, di sini deh kejadian. Teman-teman cuma melihat dari sini dan sini. Ini kan udah kelihatan ya trennya turun. Apakah teman-teman beli atau nunggu aja sih gitu? Nunggu kan? Udah tunggu aja dulu sampai adanya pembalikan arah, konfirmasi pembalikan arah. Lumayan loh, itu dari harga 10.000 ya di tahun 2017. Di tahun 2017 ini di harga 13 ribuan. Turun sampai di tahun 2019. Ini dia 2018 bulan 11. Ini di harga 2.000-an. Turunnya tuh cukup dalam sekali. Kalau teman-teman nyangkut di sini udah otomatis, misalnya harga turun di sini, teman-teman nggak melakukan pembatasan cut loss atau membatasi kerugian, teman-teman masih nahan gitu kan, nggak berani melakukan penjualan. Kalau turun sampai di sini, waduh,
bisa berapa minus berapa puluh atau ratusan persen, bisa stres kan. Nah tapi kalau teman-teman jual misalkan dari sini, jual di sini batas kerugian, membatasi kerugian, tunggu turun sampai nggak tahu kapan lamanya, harga di bawah teman rugi 500.000, beli di bawah naik sampai dia harga segini, itu udah 500.000 udah balik modal. 500.000 itu balik modal, bahkan lebih dari 500.000 keuntungan yang teman-teman dapatkan. Ini kalau downtrend ini teman-teman harus hindari. Kelihatan kok, tinggal di zoom out, tarik historisnya secara jangka panjang, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, teman-teman tarik zoom out jauh, bahkan tahunan biar bisa melihat secara major trendnya. Nanti teman-teman sebelumnya ini juga harus hati-hati. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, ini tadi EPS yang kita hitung tadi di awal, hitung-hitungannya, ini ada EPS. Sebenarnya kalau saya sih nggak main begini ya teman-teman, ini sebatas informasi aja. Kenapa? Karena tadi sekali lagi saya basicnya technical analis. Kalau fundamental saya malas ngitungin kayak ginian kelamaan. Mendingan lihat candle, candle hijau, ini indikatornya udah kelihatan, beli. Candle merah, terus indikatornya yang namanya udah berubah, jual. Kalau saya lebih senangnya gitu, malas hitung-hitung. Tapi kalau ngitung cuannya senang. Ya, di sini ada disingkat di aplikasi tersebut juga sudah dirangkum ya. Udah dijelaskan juga EPS ada harga berapa, funding persennya, EPS juga kelihatan harganya. Ini kayak gitu. Saya secara diri saya kurang begitu tertarik kalau saya. Jadi mohon maaf kalau secara laporan keuangan saya kurang begitu detail ngasih informasinya. Intinya sih ini dia. Debt-nya ini kalau bisa jangan besar-besar ya Mas. Nah, Mas Wahyu kan ini fundamental nih. Mas Wahyu itu teman saya, teman komunitas saya. Dia memang di fundamental, saya teknikal. Jadi kalau untuk laporan keuangan biasanya saya nanya ke dia gitu kan, ke Mas Wahyu ini. Mas Wahyu juga ada di grup diskusi saham kita ya, jadi teman-teman bisa nanya juga. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti ada teman-teman yang bisa jawab. Intinya kalau darinya ini kalau bisa jangan besar-besar, ini harus diperhatikan. Kemudian next di RTI bisnis juga teman-teman bisa mengetahui pergerakan harga sahamnya dalam kurun waktu berapa tahun, bisa kelihatan. Contohnya gini, kalau teman-teman megang saham ini kurang lebih 5 tahun secara jangka panjang, teman-teman mendapatkan keuntungan persentasenya 165,29% saat saya screenshot. Tapi kalau teman-teman megang 3 tahun, 130%. Ini teman-teman bisa melihat kalau secara fundamental kurang lebih seperti itu. Kalau ini yang makin hijau, makin lama jangka panjang, makin hijau berarti makin bagus pergerakan harga sahamnya. Ini bisa masukkan ke watchlist untuk jangka panjang. Dan kalau ini selanjutnya di profil ini yang harus diperhatikan yaitu jumlah pemegang sahamnya untuk masyarakat. Jangan sampai untuk masyarakat ini masuknya 51%. Kalau 51% yang artinya apa? Nggak ada saham pengendali yang memegang sahamnya. Salah satu contohnya seperti Aisyah. Aisyah untuk masyarakat lebih dari 51%. Yang artinya apa? Nggak ada pengendali saham. Itu yang harus jadi catatan buat teman-teman kalau mau laporan keuangan. Yang penting ini jangan lebih dari masyarakatnya, jangan lebih dari 50%. Terus jajaran komisarisnya kalau bisa bersih dari korupsi. Kalau dia kena kasus KPK korupsi, udah pasti harga sahamnya bakalan rontok. Ini historisnya, dia Bank BCA ini open masuk di pasar modal tahun 2000. Teman-teman bisa lihat di situ IPO-nya di harga 1.400, harga sekarang udah puluhan ribu gitu kan. Ini untuk dividen, info tanggalnya teman-teman bisa lihat di sini. Kapan dibagiinnya juga bisa di RTI bisnis. Setiap dividen beda-beda nominal yang bisa diberikan. Ini lapis satunya sama lapis 1 sama 45 itu saham blue chip ya. Ini lebih sulit untuk digoreng harga sahamnya. Ya, karena kapitalisnya ini kapitalisasi pasarnya bisa mencapai lebih dari 40 triliun untuk saham lapis 1. Salah satu contohnya Bank BCA
Gudang Garam, Adaro Energi, Indofood, Antam. Next, saham lapis 2 yaitu middle cap stock, yaitu cukup stabil dan terbilang liquid, disebut saham lapis 2. Tapi kapitalis pasarnya ini kurang dari antara 500 miliar sampai 10 triliun. Harga sahamnya cenderung fluktuatif. Sementara fundamentalnya perusahaan ini bisa dikatakan cukup baik walaupun masih dalam proses berkembang. Salah satu contohnya seperti WSBP, Waskita Beton, Manini Melindo, terus ada saham Hoki, ada saham Theo. Kemudian saham lapis 3 ini yang agak berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Karena pergerakan harga sahamnya itu lebih cepat dan lebih sering bisa karena saham lapis 3 ini kalau istilahnya itu bisa digoreng, sering digoreng oleh para pelaku pasar. Maksudnya digoreng apa sih? Harganya itu antrian digitnya itu ditebelin sama dia, terus tiba-tiba nanti hilang. Itu biar narik kita nih ya. Kalau kita nggak tahu nih, wah antrian digit ini tebel, wah ini bakal ditahan nih, kita beli ngambil di offer, ternyata digitnya hilang. Itu bahaya itu. Yang lapis 3 ini sering mainkan seperti itu. Siapa yang main? Ya mainkan yang biasa para pelaku pasar yang duitnya banyak. Dan harganya pun cenderung lebih murah untuk saham lapis 3. Ini ada GDST di harga Rp70, saham yang dalam kode kayu di harga Rp70. Ini Lorena, LRNA, Sari Lorena itu di harga 100-an. Kenapa saya bilang tadi saham lapis 3 lebih berbahaya? Nih lihat, di sini yang antri jualan lebih banyak, tapi yang belinya nggak ada, yang belinya sedikit. Kelihatannya dari warna grafik aja hijau lebih tebal dibandingkan yang merahnya. Ini juga sama, hijau lebih banyak dibandingkan merahnya. Tuh, ini juga sama. Ini yang harus dihindari untuk teman-teman. Nah, tadi saya bilang di awal kalau teman-teman mau mulai, biasakan untuk saham lapis 1. Tapi kalau teman-teman udah mau mengambil resiko untuk yang trading cepat, teman-teman bisa manfaatkan yang lapis 2 atau lapis 3. Lapis 2 untuk yang pegang itu masih dikategorikan masih lumayan baik lah kalau teman-teman beli saham lapis 2. Kenalin dulu siapa diri Anda sebelum berinvestasi. Istilah rumput tetangga lebih subur daripada rumput kita itu memang benar. Kalau teman-teman di grup sudah mulai investasi, pasti saya rasa teman-teman bakal ikut di beberapa macam grup, apalagi yang mamerin, wah saya profit segini, waduh, kok mereka profit saya enggak. Itu udah ganggu psikologis nanti, serius mengganggu psikologis kita. Kok rumput tetangga saya hijau ya, pada hijau itu saya kok masih merah gitu ya. Itu bakal kejadian, saya jamin bakal kejadian karena saya pernah alami ya. Nah, trading atau day trade adalah aktivitas beli dan jual dengan memperhatikan momentum transaksi yang sedang ditransaksikan dengan pergerakan harga yang cepat atau ramai. Ini yang mau trading syaratnya itu main cepat, nggak usah lama-lama. Mau saham lapis 3 boleh, yang penting jangan dipegang lama-lama. Kalau dipegang lama-lama jangan deh, agak beresiko gitu ya. Main cepat aja teman-teman kalau untuk lapis 3 untuk yang mau trading. Tapi kalau kayak lapis 1 buat tradingnya itu susah, harganya naiknya lama banget, tapi pelan tapi pasti gitu loh. Tapi kalau yang trading geraknya naiknya bisa 30, bisa naik ke batas atas, tiba-tiba turun bisa di harga batas bawahnya. Kemudian untuk yang swing trade ini aktivitas beli dan jual dalam kurun waktu mingguan bahkan sampai 2 minggu. Kalau teman-teman misalkan, wah saya nggak punya waktu, saya mau swing trade aja, saya mau beli sahamnya tadi ya, kita pakai MA ini, saya beli saat indikator udah konfirmasi, saya jual 2 minggu kemudian atau saat adanya kembalikan arah bisa teman-teman jual. Itu kalau yang mau swing trade. Jadi teman-teman nggak harus mantauin juga nggak apa-apa. Nggak usah, kalau trading kan harus pantau terus ya, kalau nggak dipantau bisa kabur. Tapi kalau yang mau swing trade, yang penting syaratnya itu teman-teman dari pergerakan teknikalnya harus tahu, terus dari pergerakan di bid dan offernya juga harus tahu. Kalau invest itu kurun waktu yang bisa dikategorikan cukup lama, bisa 6 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan lebih. Kalau teman-teman mempunyai plan masing-masing, saya memegang saham ini untuk berapa bulan kemudian boleh, saya mau ini untuk berapa bulan kemudian boleh. Yang penting sahamnya teman-teman harus tahu menginvestasikan di saham yang seperti apa, jangan sampai di saham yang
yang gorengan gitu kan. Nah, tipe apakah teman-teman di sini investor ataupun trader? Investor sama trader ini berbeda. Trader dia sering melakukan aktivitas jual beli secara frekuensinya lebih sering. Tapi kalau tipe seorang investor, saya beli, ya saya tinggalin, kerja nggak kerja gitu kan, ada pendapatan lagi, masukin lagi, saya beli lagi. Itu seorang investor, frekuensinya lebih kecil. Tapi kalau trader, dia jual beli frekuensinya lebih banyak. Kalau trader, terus lebih suka saham yang stylenya yang seperti apa? Swing, long term, atau fast trade. LQ45, lapis 2, atau saham yang gorengan. Istilah gorengan ini kalau teman-teman nanti bakal memulai di saham, teman-teman bakal tahu mana istilah gorengan ya. Bukan gorengan yang di pinggir jalan. Maksudnya gorengan apa? Maksudnya gini, gorengan kalau lagi hangat itu enak banget. Tapi kalau lagi dingin, ya enak. Ya kan? Nah, sama di saham. Kalau lagi ramai itu enak, tapi kalau lagi sepi susah jual. Bahkan saya pernah waktu pas masih pemula, saya pernah ikut rekomendasi beli saham Alka. Geraknya nggak tahu kayak gimana gitu, udah beli aja gitu, saya beli. Saya nggak tahu itu masih baru-barunya gitu. Ternyata saya nggak bisa jualan sampai 4 bulan. Enggak, 4 bulan lebih saya nggak bisa jualan. Kenapa? Nggak ada ngantri jual. Harganya pun nggak naik-naik gitu. Nah, selalu butuh waktu untuk bisa menghasilkan dalam karir Anda sebagai investor, entah sabar untuk kenaikan harga saham maupun sabar dalam hal belajar untuk menambah pengetahuan. Jika Anda mau serius sebagai investor maupun trader, maka penuhi orang-orang sekitaran Anda, trader dan investor juga, yang dapat membawa Anda ke arah yang lebih baik. Jangan sampai besok saham apa yang mau saya beli ya, jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena teman-teman nggak tahu plannya masing-masing gitu kan. Syukur-syukur teman-teman sudah mengetahui saham apa yang akan dibeli. Dan cukup sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat. Semoga dari selesainya acara ini teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi seorang calon investor yang lebih baik juga dan mendapatkan cuan di sana. Sampai jumpa dan terima kasih.